Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara ayataini min ayatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdalir rusuli wa afdali ibadih wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah matahari dan bulan. Keduanya adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis gerhananya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersabda, "Inna syamsa wal qamara la yuksafani limauti ahadin wala lihayatih." Sesungguhnya matahari dan bulan keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang ataupun karena kelahiran seseorang. Walakinnahuma ayatani min ayatillahi ta'ala. Melainkan keduanya ataupun gerhana yang terjadi atas keduanya adalah tanda-tanda, bukti-bukti akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitumuhuma faqumu wa shallu. Maka Rasulullah memerintahkan, apabila kalian telah menyaksikan gerhana terjadi atas matahari ataupun bulan, maka segera bangkit dan salatlah kalian. Hadirin dan saudara yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Berarti salah satu di antara salat sunat yang muakkadah dan salat sunat yang pelaksanaannya dianjurkan dengan berjamaah adalah salatul kusufain, yaitu salat gerhana baik matahari maupun gerhana bulan. Maka ketika ini terjadi, mari kita saksikan bersama. Tentu saja dengan cara-cara, jika gerhana itu terjadi atas gerhana matahari atas matahari, maka kita tidak menyaksikannya dengan mata langsung, dengan mata telanjang, tentu dengan alat. Dan jika terjadi pada bulan, tentu bisa kita laksanakan dengan mata telanjang. Namun Rasulullah katakan, fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat terjadinya gerhana atas keduanya matahari dan bulan, faqumu, bangkit. Bangkit. Artinya, ya, salah satu makna bangkit di sini, tinggalkan segala macam ya hal-hal yang menurut pemahaman adat kita itu tidak terjadi pada gerhana. Kalau orang dulu biasanya ada ketika gerhana mereka bersembunyi di bawah tempat tidur ataupun hal-hal lain. Nah, tinggalkan itu semua. Wasallu, kemudian sholatlah. Sholat gerhana pada intinya adalah 2 rakaat. 2 rakaat sholat gerhana, ya, di mana masing-masing rakaat dilaksanakan dengan 2 kali berdiri. Berarti juga dengan 2 kali membaca suratul Fatihah, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal, dan 2 kali sujud. Rakaat berikutnya seperti itu. Berarti kalau kita ingin melaksanakan sholat gerhana, di awal kita niat dengan niat sholat gerhana. Ya, kalau biasa kita talafud bin niyah, usolli sunnata khusufis syams. Aku niat sholat gerhana matahari rakaataini, 2 rakaat. Kemudian kita baca, kita takbiratul ihram, kita baca Fatihah, sesudah baca Fatihah kita surah, kemudian sudah kita baca surah, kita ruku 1 kali.
I'tidal 1 kali sebagaimana biasa, dan kita berdiri lagi, bersedekap lagi, kemudian baca lagi suratul Fatihah, baca lagi surah, kemudian kita ruku kembali dan i'tidal kembali. Berarti 2 kali sujud, 2 kali ruku, 2 kali berdiri, 2 kali Fatihah, 2 kali ruku, dan 2 kali i'tidal. Kemudian sujud sebagaimana biasa 2 kali. Nah, pada rakaat berikutnya kita bangun, kita baca Fatihah, kita baca surah, kemudian kita ruku. Sesudah ruku kita berdiri lagi, kita baca Fatihah lagi, kemudian kita baca surah lagi, dan kita ruku kembali sebagaimana pada rakaat yang pertama. Sesudah 2 kali ruku, 2 kali i'tidal, maka kita sujud sebagaimana biasa. Ini tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholat gerhana. Makanya sholat gerhana ini tidak bisa diikuti oleh orang yang sedang melaksanakan sholat biasa. Karena berbeda kaifiyah. Di mana sholat biasa dalam 1 rakaat hanya 1 kali ruku dan 1 kali i'tidal. Sementara sholat gerhana baik bulan maupun matahari dengan 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca surah, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal. Kaifiyatnya berbeda, ya. Ikhtilaful kaifiyah baina sholatil aidah wa sholati khusufil qamar wa khusufis syams. Kemudian sesudah sholat disunnahkan berkhutbah. Ya, 2 kali khutbah sama dengan khutbah Jumat ataupun khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Di mana kalau dalam sholat gerhana khutbahnya banyak menganjurkan orang satu untuk beristighfar. Karena gerhana ini mau tidak mau harus diakui adalah sesuatu yang mengerikan terjadi pada matahari dan bulan. Kita berharap tidak lama-lama. Bahkan perilaku binatang pun, perilaku alam pun akan terjadi perbedaan ketika terjadi gerhana. Hal seperti ini, ya, supaya tidak berlangsung terlalu lama, maka kita sikapi dengan beristighfar. Kemudian bisodaqah. Khatib juga menganjurkan dengan banyak sodakoh. Kenapa? As-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodakoh akan menolak bala. Bisa jadi jika gerhana berlangsung lama, maka akan menyebabkan segala macam bencana di dunia dan di atas muka bumi ini. Maka khatib pun dianjurkan untuk jamaah banyak bersodakoh. Demi apa? Demi menghindari bahaya, musibah, dan masyaqqat serta afat yang terjadi di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan ini pada siang hari ini. Pada siang hari ini, Kamis tanggal 13 April 2023, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1444 Hijriah. Ingatlah, sholat gerhana ini sunnah muakkadah. Dan ada lagi, ya, kita disunnahkan untuk bertakbir. Ya, untuk banyak bertakbir dalam arti untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gerhana ini terjadi karena aturan Allah, karena sunnatullah, sebagaimana bulan dan matahari adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan kita bertambah, ibadah kita bertambah, serta ya kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah, karena matahari dan bulan tunduk akan Allah Subhanahu wa taala. Bersinergi dengan itu kita laksanakan ibadah sebagaimana yang diatur dalam aturan tata cara salat gerhana matahari dan bulan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan, Allah terima puasa kita, Allah terima salat kita, Allah terima qiyam kita, dan semua yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.